Haleluya. Haleluya. Di dalam banyak nama. Haleluya. 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 Mari katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Katakan glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Oh, glory. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Oh, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan selamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan selamanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sorak-soraknya meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita ingin tahu bagaimana sahabat kita kondisi kesehatannya. Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Ya, shalom. Bapak Pendeta, selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Ya, suara masih paru dan masih batuk, Bapak Pendeta. Baik, nanti kita akan berdoa terus ya untuk Ibu Weli Hukubun. Ya, Makasih. Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan nanti kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman akan menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan, dan nanti Ibu Weli Hukubun akan berdoa ya untuk doa peneguhan firman. Ya, silakan Pak Bruri. Halo, ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Ya. Mari kita satu dalam doa. Amin. Selamat malam Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertainya. Kami bersyukur karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di Zoom CLCC. Ya. Semua dalam keadaan sehat dan baik, dan mau terus memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkatilah kami semua yang hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami yang dengan kehendak rencana-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat gembala kami, Ya, Yesus. Pastor John Sarbunan, yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, serta Roh Kudus menyertainya, yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikwalu dari Jerman yang sudah berdoa. Doa yang sangat indah sekali ya pagi ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin.
Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Praise the Lord. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Sebuah tema yang diangkat adalah ini kesempatanmu. Kalau kemarin malam saya bicara tentang tidak ingin tertinggal ya, tak mau tertinggal. Nah, kalau tidak mau tertinggal itu bagaimana? Biarkan diri kita dibawa oleh Roh Kudus ya, dibawa oleh Roh Allah, Roh Tuhan. Ya Roh Kudus datang penuhiku, bawaku dengan kuasa-Mu. Supaya apa? Kita tidak tertinggal, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, karena itu kita menggunakan kesempatan yang ada ini, saudaraku. Ini adalah kesempatan kita. Selama kita hidup di bumi ini, satu anugerah Tuhan ya, yang lalu sudah saya sampaikan tentang arti anugerah, itu adalah kesempatan. Ya, saudaraku. Opportunity. Kesempatan kita hidup ini satu anugerah Tuhan. Untuk kita bisa beribadah, itu kesempatan. Untuk kita bisa melayani, itu kesempatan. Namanya kesempatan itu suatu hari akan hilang. Nah, sebelum kesempatan itu hilang, mari Bapak Ibu, kita pergunakan waktu yang ada nih, kesempatan ya. Alkitab berkata, pergunakanlah waktumu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan sebagai nats bacaan Alkitab kita, mari kita lihat Yesaya pasal 43 ayat 6, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan beberapa ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Pagi ini ya, Indonesia. Terima kasih Pak John. Ya. Yesaya 43 ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah bertahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Amin. Amin. Firman Tuhan ini sedang digenapi, saudaraku. Jadi Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku, ya artinya umat Tuhan, anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Saudaraku, ayat ini sedang digenapi. Artinya, ini berbicara tentang orang Israel. Mereka dari berbagai penjuru bumi, dari utara, dari selatan. Mereka sedang pulang ke tanah air mereka. Itu yang namanya dengan gerakan Zionisme. Dan mereka pulang ke tanah air, ke Israel, saudaraku, ya, tanah perjanjian. Jadi Tuhan sedang mengumpulkan mereka dari berbagai penjuru bumi, saudaraku. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, ini tidak bisa dibendung lagi. Gelombang kebangunan rohani, penuaian jiwa-jiwa, saudaraku. Ada begitu banyak orang yang mulai datang kepada Yesus. Mereka dulu nggak kenal Tuhan, sekarang mereka mulai mengenal Tuhan. Yang dulunya mereka nggak percaya Tuhan, mereka masih menyembah berhala. Sekarang Tuhan sedang menjamah hati mereka. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada mereka, dan itu banyak cara Tuhan. Dan cara yang paling ampuh, yang paling cepat itu lewat media sosial, saudaraku. Ya, saudara, berapa waktu yang lalu kita lihat, saudaraku, banyak orang kesaksian, mereka lihat khotbah di YouTube, di internet, mereka lihat, saudaraku, ada postingan-postingan ayat-ayat firman Tuhan, mereka langsung bertobat, saudaraku. Nah, meskipun ada yang menghujat, ada yang mencibir, saudaraku, baik dari orang-orang yang tidak percaya di luar kekristenan, maupun juga dalam kalangan Kristen. Tapi ini adalah sebuah pergerakan Allah sedang terjadi, ya saudaraku. Saudara, hidup di bumi ini adalah kesempatan yang berharga. Bilang amin. Ini kesempatan yang berharga, saudaraku. Karena kesempatan ini Tuhan hanya berikan semasa kita hidup di bumi. Dan Tuhan mau kita ambil kesempatan ini, kesempatanmu, dan melakukan yang terbaik. Amin, saudaraku. Waktu yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, termasuk dalam kita beribadah seperti ini. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Saudara, lakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk apa? Kita bisa menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Nah, ini kesempatan siapa? Kesempatanmu, kesempatan saudara dan saya. Ya, jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama terlibat di dalam gerakan ini. Gerakan penuaian jiwa-jiwa. Suatu hari ada orang-orang datang kepadamu dan mereka berkata, aku mau untuk mengenal Yesus. Nah,
Bagian saudara adalah menceritakan firman Tuhan kepada dia. Paling tidak dimulai dari kesaksian hidup saudara. Bagaimana dulu kehidupanmu sebelum mengenal Tuhan. Bagaimana dulu kehidupanmu sebelum engkau diselamatkan Tuhan. Nah, itu ceritakan. Dulu aku sakit, dan ternyata aku berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitku. Dulu aku dalam keadaan musibah, ternyata Tuhan Yesus meluputkan aku dari musibah itu. Saudara-saudara, banyak yang kita bisa ceritakan, dan orang-orang itu akhirnya mereka bisa mengenal Yesus dari apa yang kau ceritakan. Katakan amin ya. Juga Bapak Ibu bisa lebih giat di media sosial, ya, bagikan postingan-postingan yang berarti, postingan-postingan yang positif. Kirimkan itu, saudaraku, termasuk undangan-undangan beribadah seperti ini. Supaya banyak orang yang mereka terima undangan itu, mereka dengar kesaksian-kesaksian, mereka dengar firman Tuhan, mereka akhirnya dijamah Tuhan. Katakan amin ya. Nah, hal ini kita dapat baca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 37 sampai 39. Saudaraku, di sini ada 3 kebenaran pada orang yang mengerti ini. Mereka mengerti ini kesempatan bagi dia, ya, kesempatan bagi saudara, bagi saya. Dan siapa orang yang mengerti ini kesempatanmu? Yang pertama, saudara-saudaraku, orang yang mengerti kesempatan ini bagi kita sekalian, dia adalah orang yang serius. Serius apa? Yang pertama, dia serius mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Ada peribahasa bahwa saatnya menabur dan menuai itu tetap berlaku di bumi ini. Di sorga tidak ada orang menabur dan menuai lagi. Di sorga cuma semua sujud menyembah Tuhan. Itu aja. Tapi selama kita di bumi ini peribahasa mengatakan bahwa yang namanya menabur dan menuai itu masih tetap berlaku. Mari kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 37. Ya, Yohanes 4 ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Amin. Amin. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Saudaraku, ada 2 tugas yang kita lakukan. Pertama, kita menabur. Setelah kita menabur, maka yang kedua kita akan menuai, saudaraku. Tidak akan bisa kita tuai, kita tidak akan bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur. Dan saya percaya orang yang menabur, seperti dikatakan dalam Mazmur 126, ayat 5 dan 6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil menaburkan benih, mereka berjalan maju dengan menangis. Mereka pasti pulang membawa sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, jadi tidak ada taburan yang kita lakukan di hadapan Tuhan sia-sia. Kita menabur waktu, kita menabur tenaga, kita menabur kesempatan, kita menabur yang terbaik, termasuk kita bisa memberikan apa yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, kita akan menuai itu. Katakan amin. Jadi ini kesempatan siapa? Kesempatan kita semua, kesempatanmu, kesempatanku. Jadi Tuhan beri saya kesempatan untuk saya bisa memberitakan firman ini, saya mempelajari firman, saya merenungkan, memahami, setelah saya memahami, baru saya mengajarkan, saya menyampaikan. Jadi selama Tuhan beri kesempatan bagi saya ini, saya akan lakukan, saudaraku. Ya. Termasuk juga ada banyak hal yang saya pelajari, dan ketika saya tahu, saya mengerti, saya pahami, saya bagikan. Supaya apa? Tuhan makin menambahkan dalam kehidupan saya. Amin, saudaraku. Semakin saya membagikan, semakin saya menyalurkan, Tuhan semakin memberikan kepada saya. Saya makin menerima, ya saudaraku. Jadi itulah arti menabur dan menuai. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini kesempatanmu. Saudara kasih Tuhan, orang yang mengerti tentang ini kesempatanmu, dia adalah orang yang serius. Yang kedua, serius apa, saudaraku? Dia serius mentaati, saudaraku, sebagai utusan Tuhan untuk menuai apa yang tidak diusahakan. Wow, ayat ini memberkati hidup saya. Mari kita lihat ya, di dalam Yohanes 4 ayat 38. Yohanes 4 ayat 38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin. Aku mengutus kamu. Siapa yang mengutus kamu? Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus utus untuk apa? Untuk menuai. Jadi Bapak Ibu, kehadiran kita di bumi ini untuk menuai. Nah, kita tidak akan pernah menuai kalau kita tidak menabur. Kita menabur dulu. Bahkan yang lebih keren lagi, saudaraku, dikatakan menuai apa yang tidak kamu usahakan, saudaraku. Jadi apa yang tidak usahakan, kita akan menuai itu, saudaraku. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik
hasil usaha mereka, artinya juga menuai. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang mengerti ini kesempatanmu, kesempatan bagi dia, maka dia adalah orang yang serius untuk apa? Mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengutus kita, kita ini sebagai utusan Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk apa? Menuai, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, ini menuai ini macam-macam, saudaraku. Ada orang yang tiba-tiba bekerja segiat-giatnya, saudaraku. Dan tahu-tahu saudara saya menuai, saudaraku. Menuai. Bisa saja Tuhan pakai orang-orang itu, saudaraku. Menjadi alat Tuhan, mereka memberkati saudara-saudara dan saya. Ya, mungkin ada orang yang berkata, dia nggak punya pekerjaan lagi. Tapi ketika dia terus mencari Tuhan, tahu-tahu ada orang datang untuk mengajak dia bisa bekerja sama, ya, untuk membuat sebuah usaha yang baru. Wow, ini keren Bapak Ibu sekalian, ya, saudaraku. Bahkan mungkin dia tidak selaku bekerja lagi, saudaraku. Tapi ada orang tiba-tiba datang untuk mempercayakan dia untuk membuka sebuah usaha atau macam-macam. Ada orang datang memberkati dia dengan berbagai macam cara. Itu Tuhan punya cara, saudaraku. Itu namanya menuai apa yang tidak kamu usahakan. Jadi orang dunia bekerja ngoyo-ngoyo, saudaraku. Bekerja dengan keras, saudaraku. Mereka bekerja dengan membanting tulang, saudaraku. Tapi akan datang waktunya, saudara dan saya menuai apa yang tidak saudara dan saya usahakan. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya siap untuk menerima ini, Bapak Ibu. Saya di dalam pelayanan berjeripaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, saudaraku, bekerja keras. Tapi ada waktunya di mana mungkin saya tidak lagi bekerja dan saya cuma menuai saja, saudaraku. Apa yang tidak saya usahakan. Demikian juga dengan saudara. Dan ini tidak bisa menutup kemungkinan. Kalau suatu hari nanti, saudaraku, kita harus siap untuk hal ini. Karena ini adalah firman, saudaraku. Tahu-tahu ada orang datang berkata kepada saudara-saudara, bahwa ini ada gereja, dia mau serahkan kepada saudara, ya. Dia mau serahkan kepada saudara untuk melayani. Nah, kita siap, saudaraku. Ada orang-orang yang, saudaraku, mereka benar-benar hatinya haus sekali, mereka lapar sekali akan Tuhan. Dan mereka rindu untuk dengar firman Tuhan. Gak ada pendetanya, saudaraku. Dan Tuhan persiapkan saudara, Tuhan mengutus saudara ke situ. Untuk saudara tinggal datang menuai. Saudara beritakan firman di situ. Dan mereka langsung menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Bisa aja Bapak Ibu, Tuhan punya cara. Saudara, di negara-negara Timur Tengah, saudaraku. Negara-negara yang banyak teroris di sana. Banyak mereka yang mulai dijamah Tuhan. Mereka mulai dijamah Tuhan, ya saudaraku. Dan mereka rindu untuk dengar firman Tuhan. Bahkan di negara-negara komunis, di mana dulu kekristenan ditekan, kekristenan dihambat, kekristenan dilarang, gereja tidak boleh didirikan. Tapi hari ini Bapak Ibu lihat di Cina pergerakan luar biasa. Gereja di bawah tanah, saudaraku. Orang haus, orang lapar. Setiap hari, saudaraku, itu ada orang bertobat, saudaraku. Itu bukan cuma 1-2, tapi puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan, saudaraku. Mereka bertobat terima Yesus, ya. Di Indonesia juga, saudaraku, daerah-daerah yang mayoritas non-Kristen, daerah yang mayoritas Muslim, mereka sedang dijamah Tuhan hari ini. Nah, kita perlu bersiap, saudaraku. Ini masa penuaian, ya. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara, ini kesempatanmu. Dan siapakah orang yang mengerti ini kesempatanmu? Yang ketiga, dia adalah orang yang serius. Serius apa? Dia serius menerima penuaian. Menerima penuaian saat banyak jiwa datang karena telah percaya. Seperti perempuan Samaria, ya, yang berjumpa dengan Yesus dan dia akhirnya, saudaraku, semua yang dia lakukan itu Tuhan nyatakan sehingga akhirnya dia menyadari kehidupannya dan dia pulang ke tempat dia di Samaria dan dia mengajak orang-orang itu datang pada Yesus. Mari kita lihat ya, Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Amin. Amin. Saudaraku, orang-orang berdosa yang bertemu dengan Yesus dan mereka diubahkan Tuhan. Mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka ini akan dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang lain kepada Tuhan, ya. Keluarganya, sanak saudaranya,
Mereka bawa itu kepada Tuhan. Mereka bawa sahabat-sahabatnya, mereka bawa kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu ini satu pergerakan yang tidak bisa dibendung, saudaraku. Dan kita harus siap untuk hal ini, saudaraku. Nanti saya akan berdoa, saudara, untuk tempat-tempat di mana saudara berada, di kota saudara, di negara di mana engkau tinggal. Kita akan berdoa, saudaraku, ya, untuk pergerakan ini terjadi. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini kesempatanmu, saudaraku. Yang pertama, hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Saudaraku, dia menyadari bahwa menabur, dia pasti menuai berkelimpahan di dalam hidupnya. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 37. Ya, Yohanes 4 ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Amin. Amin. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dua hal ini pasti ada di dalam kehidupan ini. Selama bumi ini ada, Alkitab berkata hukum menabur dan menuai itu masih berlaku, saudaraku, ya. Dan bagi orang percaya yang taat menabur, apa yang terjadi? Dia pasti menuai berlimpah di dalam hidupnya, ya, saudaraku. Kita mendengarkan kesaksian Ibu Indriani, kesaksian sahabat-sahabat kita yang lain, teman-teman kita, bahkan diri kita sendiri pun menyadari ketika kita menabur, kita pun juga tentu pasti menuai, ya. Saudara, mari kita lihat yang kedua, hasil bagi ini kesempatanmu. Saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia datang dan memetik hasil usaha orang-orang itu, saudaraku. Orang-orang berusaha dan dia cuma datang memetik. Dan saya percaya ini waktunya, saudara. Mari kita lihat, ya, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-38. Ya, Yohanes 4 ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin. Amin. Orang-orang lain berusaha. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang itu. Ya, mereka mendoakan orang-orang itu. Mereka datang mengunjungi orang-orang itu. Mereka berusaha, saudaraku. Tapi pada waktunya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan utus saudara dan saudara datang cuma untuk apa? Memetik hasil usaha orang-orang itu. Jadi orang-orang itu mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Apakah lewat media sosial, apakah mereka mendengarkan firman Tuhan, penginjilan yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Dan ketika itulah waktunya berganti. Saudara-saudara datang. Datang untuk apa? Datang untuk memetik hasil usaha orang-orang itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ini Yesus bilang ladang sudah menguning, sudah matang dan siap untuk dituai. Kalau tidak cepat dituai, itu tuaian itu akan busuk. Jadi saudaraku, persiapkan dirimu, ya. Jadi ketika kau datang untuk menuai, saudara tidak usah bingung, saudaraku. Bawa mereka ke dalam wadah ini, wadah gereja CLCC, dan mereka akan terpelihara. Ya, iman mereka, rohani mereka akan terpelihara. Dengan apa? Setiap hari mereka dengar firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang membimbing, menuntun mereka. Sehingga Bapak Ibu sekalian, baik mereka yang menabur, mereka yang menuai, sama-sama mendapatkan upahnya. Amin. Haleluya. Sama percaya bahwa Tuhan akan pakai kita semua menjadi berkat kesaksian. Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi kita tahu bagian kita apa, bagian Tuhan apa, saudaraku. Terkadang ada bagian kita memberitakan firman, dan bagian Tuhan membuka hati mereka, dan bagian orang lain untuk datang memetik, menuai mereka, saudaraku. Ya, sebaliknya, bagian Tuhan adalah membuka hati mereka, dan bagian kita saudara datang memetik dan membawa mereka kepada Tuhan. Jangan saudara bingung bawa mereka kemana, bawa mereka aja ke dalam CLCC, supaya mereka bisa dengar firman Tuhan, saudaraku, setiap hari. Supaya apa, Bapak Ibu? Ibarat ini bayi yang baru lahir dikasih makan. Mereka perlu asupan-asupan, makanan yang bergizi. Ya, firman Tuhan, mereka perlu susu, ya, susu diberikan dulu, saudaraku, ya. Kemudian baru apa? Bubur, baru kemudian makanan yang keras diberikan sehingga pertumbuhan mereka itu jadi sehat. Saudaraku, kita gunakan kesempatan ini setiap hari. Kita bisa menikmati makanan rohani, minuman rohani, yaitu firman Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan, ya. Karena itu kita sudah tahu, kalau ketika masa penuaian tiba, dan Tuhan utus saudara untuk memetik hasil tuaian itu, jangan bingung, saudaraku. Bawa mereka aja ke dalam wadah ini. Gereja CLCC siap memberi mereka makanan setiap hari, makanan firman Tuhan, ya. Oke, mari kita lihat yang terakhir, saudaraku.
Yang ketiga, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi saksinya Tuhan dan dia menjadi pemenang jiwa. Katakan amin. Kita lihat ya, Yohanes 4 ayat 39. Ya. Dan Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Amin. Amin. Jadi perempuan Samaria yang berdosa, yang itu dosa perzinahan, percabulan ini, kumpul kebo, dia bertobat sungguh-sungguh dan saudara dia menceritakan kehidupan dia, bagaimana dia berjumpa dengan Yesus, dan soal Yesus tahu akan latar belakang dia, kehidupan masa lalunya seperti apa, dan dia sadar itu. Dia tinggalkan semuanya dan dia bawa jiwa datang pada Tuhan. Amin. Dia menjadi saksi Tuhan dan menjadi pemenang jiwa. Saya berdoa supaya kita semua yang juga adalah orang-orang berdosa ini, yang telah dikasihi Tuhan dan diselamatkan, diampuni dosanya. Nah, tugas kita adalah kita bawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Amin. Kita menjadi saksi Tuhan dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian ya. Dan Ya. kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukumun akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Baik, Bapak Pendeta. Ya, amin. Shalom buat kita semua. Ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk keselawatan Tuhan buat kami, waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan akan firman-Mu, bagaimana kami mempergunakan kesempatan yang ada untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami, supaya kami dapat melakukannya dan juga kami boleh menjadi berkat untuk orang lain dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sekalian. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua supaya kami melakukan kehendak Tuhan lewat firman yang telah kami dengar di pagi hari ini. Berkatakan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk mengungkapkan isi hati Tuhan, kabar kesukaan buat kami semua di pagi hari ini. Biarlah Tuhan urapi, berkati, pakai hamba-Mu secara heran dan luar biasa. Hikmat, kuasa, pewahyuan Tuhan terus berikan bagi hamba-Mu dalam menggali akan firman Tuhan, isi hati Tuhan terus diungkapkan, dikabarkan, disampaikan buat kami semua lewat persekutuan ini, bahkan kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan dipakai oleh Tuhan melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Berkati keluarga besar dalam kehidupan mereka, baik jasmani dan rohani, supaya mereka terus menjadi memperoleh berkat yang datang daripada Tuhan dan menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukumun dari Kota Jayapura, Papua yang sudah menaikkan doa peneguhan firman Tuhan pagi ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bu Weli dan keluarga di Jayapura ya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Iya. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Weli yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema dan buat kami dan menjadi berkat buat kami semua
dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari seiman yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, oke. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting diaminkan dengan air receive. Yes. Mari Bapak Ibu semuanya kita sama-sama doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Terima kasih Ibu Jajuk. Terima kasih Pak Jo. Ya, terima kasih Ibu Janjuk. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan, Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan berikan oleh Ibu Rosalin. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat
transfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang dengan mujizat. Amin. Amin. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja CLCC Surabaya yang diadakan pada hari Senin 15 Mei 2023, pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Info penting, spesial Happy Birthday Mei 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistyowati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini yang berulang tahun adalah putra ya dari Ibu Weli Hukubun, namanya Pak Wahyu Hukubun ya. Kita akan doakan hari ini. Dan saya dapat info ya dari Ibu Weli minta didoakan supaya Tuhan menolong. Terima kasih. Sama-sama Bu Weli. Dan nanti Ibu Indriani nanti doa ya untuk persiapan pernikahan Pak Yohanes, Ibu Ingrid untuk hari Senin ya. Oke, kita doa supaya biar lancar. Ya, baik, kembali kepada host kita pagi ini, Bu Rosalin. Iya, terima kasih pada Bapak Bruri yang telah membawa pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, mungkin Ibu Lea, ada Ibu Lea? Saya nggak lihat Ibu Lea. Belum hadir. Nggak ada. Pak, berikan buat saya untuk menyaksikan cinta kasih sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Oke. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Memang ya, sesuai dengan firman Tuhan pada pagi ini, menabur pasti menuai. Saya itu dulu tidak pernah tahu kalau menabur itu menuai. Yang mana dulu waktu saya sering tengok keponakannya Pak Bluri, Bu Bobi, waktu dia masih sakit-sakit itu saya sering ke rumahnya, sering saya bawa makanan, bawa kue ke rumahnya. Kadang-kadang saya suapin dia selalu bilang gini, aku itu nggak iso kayak kue, dia bilang gitu. Apa Bu, saya sering bilang gitu. Kamu itu loh, dulu itu di saat kamu nggak punya, kamu bisa memberi. Kalau saya itu nggak bisa, dia bilang gitu sama saya. Memang ya, saya itu nggak tahu kalau Tuhan itu, kalau saya menabur,
pasti menuai itu saya dulu nggak tahu. So, dulu saya jualan makanan. Saya kan sudah bilang sama Pak John, dulu saya sering jualan makanan. Saya kalau jualan makanan, kalau yang beli nggak punya, saya kasih. Sampai-sampai Pak suami saya marah. Ikut dodolan kok dikekno wong. Suami saya marah seperti itu. Terus saya bilang, kasihan Pak, dia itu nggak punya punya anak, ditinggal sama suami juga nggak bisa kerja, saya kasihan. Sampai anaknya yang besar itu, saya suruh ngelesi si Ita, anaknya yang besar, supaya dia dapat uang dari saya untuk jajan. Saya suruh ngajari anak saya yang pertama itu masih TK. Kamu anaknya yang saya itu kasihan. Dia itu tinggalnya di Tropodo. Saudara suaminya itu orang kaya, tapi nggak mau bantu dia. Saya kasihan seperti itu. Saya nggak tahu ceritanya tentang menabur menuai. Saya sekarang sudah menikmati seperti ini, menabur dan menuai. Setelah Pak Gianto meninggal, sebelum Pak Gianto meninggal, dia dulu kerja, terus dia resign. Bosnya tanya sama saya, apa yang kamu minta, Cik? Saya bilang gitu. Aku minta lunasi rumah saya. Saya bilang gitu. Lunasi rumah saya. Setelah saya dulu rumah ini memang aku ambil kredit Pak John. Karena saya punya bengkel kecil, saya jual. Suami saya sempat marah saya beli rumah ini. Karena saya punya uang cuma 150, beli rumah ini 600 lebih. Hampir 650. Terus suami saya kan waktu saya tawar 500 itu sudah marah. Sehingga dia marah sama saya tambah nawarnya 600. Dia marah. 500 saja nggak punya uang. Kok kamu tawar 600? Uang dari mana? Saya itu nggak tahu caranya Tuhan itu gimana. Saya sudah pernah cerita Pak John, 2:30 saya setelah dikasihkan orangnya 600 itu 650 suami saya marah, belek noe duit itu kondi, dia bilang gitu. Setelah itu saya mendengar suara Tuhan ya Pak John, saya pernah cerita itu, dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, rumah itu jadi milikmu. Saya sampai bilang sama suamiku, mah rumah itu jadi milikmu. Iso-iso ae kowe iku lambemu. Saya sering gitu. Tapi dia setelah tinggal di sini dia bilang, iya ya Me, nah inget itu, aku inget kamu itu apa namanya, kenapa kok doamu mesti dijawab itu Tuhan? Dia bilang gitu. Saya itu bersaksi itu karena apa? Menabur pasti menuai itu apa? Karena Tuhan itu tahu dan dengar doa-doa saya, sehingga saya ditinggal suami, saya nggak punya beban apa-apa. Karena apa? Rumah sudah lunas, mobil sudah ada, jadi saya itu maksudnya nggak punya harus bayar apa yang kita perlukan itu sudah tersedia karena Tuhan itu menyediakan semuanya itu. Itu karena saya setelah itu anak-anak juga sudah kerja semua. Memang itu Tuhan itu kalau ingat cinta kasih Tuhan itu ya luar biasa Tuhan itu. Jadi saya itu sekarang sudah nggak kerja, anak-anak sudah kerja semua. Memang anak-anak itu saya selalu bilang sama saya, Mbok yo ojo urusi Malik terus, ya biar gitu. Si anak saya yang pertama Pak John. Karena saya kalau ke rumahnya itu saya suruh nginep. Jadi suruh bermalam sama dia, sama cucu saya. Tapi saya mesti minta pulang. Jadi karena saya tidak tega meninggalkan Malik. Jadi saya itu kalau pergi itu paling enggak 1 hari aku harus pulang. Kalau enggak gitu saya pergi pagi. Kemarin saya ke Blitar pergi pagi, langsung saya balik minggunya itu. Memang dia bilang, Mbok yo itu. Terus kadang-kadang dia jengkel. Malik itu loh, wis gak tahu diurusi anaknya. Mantune gak pernah nengok. Si putune yang gak pernah. Kasih uang mama yang enggak. Dia bilang gitu. Kok mama mau ngurusi dia? Memang saya itu ya gimana, karena kasihan. Dulu saya pernah ditolong Malik Pak John. Karena dulu saya SMP kelas 2 saya ikut Malik sampai SMA. Terus mari gitu saya
nikah itu saya tinggal di rumahnya Mak Le sebelum saya dikasih rumah di Tropodo, rumah dari dinas dari kantor suami saya tinggal di rumahnya Mak Le waktu saya nikah sama Pak Gianto pertama-tama itu. Jadi saya juga utang budi sama dia. Tapi saya itu kalau anggap Mak Le itu seperti orang tua sendiri. Kadang-kadang saudara saya nggak sukanya, kadang-kadang saudara tengok. Dia tanya gini, "Kowe dikei duit piro ambek si anaknya Mak Le? Kok mau urus Mak Le?" Saya tuh nggak itu Pak John, nggak jengkel sama saudara saya kalau saudara saya tegur seperti itu. Kadang-kadang orang lihat itu anaknya Mak Le sugih kok. Makanya Mak In gelem ngingoni Mak Le. Orang-orang itu mandangnya seperti saya urus Mak Le karena anaknya Mak Le kaya. Dipikir saya itu dapat uang dari anaknya Mak Le, tapi 1 sen pun saya nggak pernah terima sejak Mak Le tinggal di sini itu karena Mak Le itu sudah 1,5 tahun di sini. Sampai Mak Le itu bulan lalu itu WA marah sama anaknya. Aku di sini ikut Ciin sudah 1,5 tahun. Kamu tengok aku 3 kali dan kamu tidak pernah kasih aku apa-apa. Kesini tuh juga nggak mbak apa-apa Pak John. Mak Le itu bilang gini, Rene kok gak nggak apa-apa si Pipit, anaknya namanya Pipit. Terus dia bilang gini, yo gak nggak apa-apa, gak nggak apa-apa yo wis, aku lihat kene melok Ciin nggak kekurangan. Mak Le bilang gitu. Memang ya, kalau Tuhan pelihara kami itu orang itu hanya lihat aja Pak John, tapi itu Tuhan itu segalanya itu Tuhan sediakan juga. Saya nolong Cik Nyo. Itu dulu Cik Nyo itu diantar Maria. Setelah itu Maria nggak mau ngantar Cik Nyo lagi. Terus mari gitu sampai nomornya HP Maria itu diblokir supaya Cik Nyo nggak telepon dia. Terus setelah itu saya tuh kasihan sama Cik Nyo. Saya antar terus sampai dia bermalam di rumah saya. Terus kemarin dulu sempat operasi anaknya tanya seperti ini. Kenapa tante kok mau bantu mama? Saya bilang gitu. Dia tanya saya seperti itu. Saya bilang gitu. Saya mau membantu mama itu saya pelayanan. Saya bilang gitu. Kalau saya mau bantu orang, saya tidak setengah-setengah. Akan saya bantu sampai dia maksudnya sampai selesai urusannya. Saya tidak mau tengah-tengah, dia bilang gitu. Sampai sopirnya heran seperti sama saya. Nggak ada loh Cik, orang kayak Caci, dia bilang gitu. Wis bantu Cik Nyo, dibeliin makan, saya disangoni makan, kadang-kadang saya dikasih uang, kadang-kadang saya belikan bensin. Saya tuh kasihan sama Cik Nyo, Pak John. Besok Cik Nyo itu datang lagi Pak John, tanggal 15. Dia datang karena tanggal 16 itu dia kalau kontrol itu jam 6 undaan sudah buka. Itu sampai sore saya ke undaan itu dari jam 6 itu. Karena antrinya itu 250 sampai 300 orang yang sakit mata itu. Jadi besok pagi tanggal 15 Cik Nyo ke sini itu saya suruh pagi Pak John karena saya mau datangi si Pak Yohanes nikah itu, jadi saya ajak Cik Nyo pagi untuk pernikahan Pak Yohanes. Setelah itu saya Cik Nyo tidur sini. Setelah itu Cik Nyo ke kontrol ke undaan dari Selasa. Ya puji Tuhan ya. Itu Tuhan itu memang luar biasa bagi kehidupan kami setiap hari Pak John. Nanti besok maaf Pak John, besok saya pulang ke Jawa Tengah, saya tengok mama karena sudah 5 bulan saya nggak biasanya saya 2 bulan sekali saya pasti tengok mama ke Jawa Tengah ya, karena mama itu jalannya sudah susah, jadi saya harus ke sana. Besok saya karena si istrinya Ricky hamil tua, jadi saya besok sama Chris sama Feli ke Lasem Pak John, pagi berangkat. Saya besoknya udah pulang karena saya tinggal Mak Le itu juga kasihan, tapi Ricky di rumah sama istrinya. Dia hanya bisa kasih makan Mak Le aja, tapi dia nggak bisa mandikan Mak Le, nggak bisa ganti pempes Mak Le. Jadi saya itu
tidak tega ya, tapi Mak Le itu juga baik sama saya. Memang itu semua itu sudah diatur sama Tuhan. Saya sampai heran Pak John, diatur sama Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Seandainya suami saya masih hidup, mungkin saya nggak boleh urus Mak Le. Karena dulu saya waktu pulang Lasem, saya sering tidur di rumah Mak Le, dia nggak boleh. Dia ajak dia tidur, ajak suami saya tidur sama saya. Karena apa? Mak Le sering ngerasani itu apa ya? Sering ngerasani si mantunya, ya. Karena punya mantu juga nggak baik. Jadi suami saya itu nggak suka seperti Mak Le yang sering ngerasani orang lain itu nggak suka. Jadi saya nggak boleh tidur sama Mak Le kalau pulang Lasem dulu itu. Jadi ya Tuhan itu luar biasa ya. Setelah suami saya meninggal itu si Ricky juga nggak tega sama Mak Le, karena saya juga Ricky nggak tega sama saya kalau dia kerja ninggalkan saya sendiri. Wes toh mah, kok Mak Le itu nggak koncoan mama di rumah, biar Mak Le ada temennya, biar mama ada temennya, dia selalu gitu. Ya Tuhan itu kalau pelihara kita tidak kekurangan ya. Sampai kerjaannya Ricky itu ya banyak Pak John, kerjaannya itu sampai dia itu kadang-kadang pusing, dia marah-marah, urusi pajak sendiri, urusi apa sendiri. Kalau dia marah-marah itu saya selalu tumpang tangan, saya cium dia. Kemarin sempat dia urus pajak itu, dia mungkin ada yang salah, dia bingung Pak John, dia marah-marah sendiri. Itu saya pulang dari ibadah itu, terus saya tumpangi tangan, saya cium, jangan marah-marah, kalau kerjakan itu minta hikmat Tuhan. Saya selalu begitu sama anak-anak. Mama jangan cium saya, mama saya belum mandi, Tidak, Ki, mama cium kamu sama kamu doakan. Saya doakan, saya selalu doakan anak-anak seperti itu. Ya, memang itu Tuhan itu baik ya. Juga berkumpul dengan anak saya yang pengen punya rumah, tapi dia itu masih kontrak Pak John, karena kontraknya toko itu bekas Bank BRI besar 65 juta 1 tahun. Ya, jadi dia itu tokonya rame, tapi dia harus kontrak rumah. Ya wis dijalani aja nih, nabung sedikit-sedikit supaya bisa beli rumah. Saya bilang gitu sama anak-anak. Kalau Ricky tinggal sama saya dan doakan besok saya pulang ke Jawa Tengah. Kiranya Tuhan selalu menuntun kemana kami pergi. Juga saya waktu besok pulang Jawa Tengah, anak-anak teman saya waktu SMA juga mau kumpul. Ayo Indri, kita kumpul ya kalau kamu pulang. Ya wes, nanti aku yang traktir makan di Jawa Tengah. Soalnya di Jawa Tengah makanan juga nggak mahal Pak John, nggak seperti di Surabaya. Ya wes, nanti aku yang traktir kamu makan. Anak-anak orang-orang itu mau kumpul. Soalnya sudah 35 tahun nggak pernah ketemu sama teman-teman SMA. Dia bilang gitu. Ya puji Tuhan ya, kiranya Tuhan selalu menuntun saya, memberkati saya. Doakan Pak John agar saya besok ketemu Mama, semua perjalanan dengan lancar ya. Terima kasih kesaksian saya, Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Pak John Sampunan MA. Ya. Saya tambahkan sedikit, saya tidak lupa, masih ingat kalau kakak saya Ance sering diantar makanan toh. Sudah itu ini. Jadi sampai pun saudara di Belanda memberikan kepada ibunya karena Ance karena rumah itu cuma-cuma tuh. Rumah itu diberikan gitu aja karena mereka sangat susah. Ya. Tambah kalau kakak saya Ance banyak cerita dengan tetangganya. Ya, rupanya yang dimaksud itu Ibu Indrani. Terima kasih atas dan Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, dari kesaksian Ibu Indriani, dari apa yang Pak Bruni tambahkan, ternyata kebaikan yang kita berikan kepada seseorang itu tidak akan pernah hilang, saudaraku ya. Itu memang benar, orang menabur pasti menuai. Nah, singkat saja, ada orang Padang, dia akan merantau ke Surabaya, dia buka warung di sekolahan Petra di Pondok Chandra. Jadi itu warung itu darurat karena itu memang mau bangun perumahan di situ, dan memang setelah perumahan bangun mereka digusur. Waktu kami pertama kali tinggal di situ, saudaraku,
Kami datang beli makanan di situ, kami kenalan, akhirnya puji Tuhan, mereka orang Muslim. Tapi akhirnya kami baik dengan mereka, mereka baik dengan kami doakan mereka ya. Suatu hari ini anaknya dalam keadaan sakit kami doakan dan ternyata Tuhan sembuhkan. Lalu kemudian anaknya ini kan mau sekolah, tidak punya biaya. Dan puji Tuhan, saudaraku, rupanya Tuhan pakai adik saya untuk memberkati keluarga ini, saudaraku. Ya, sehingga anaknya bisa lulus sekolah dan dia bekerja di sebuah penerbangan. Saudara, ternyata mereka tidak lupa kebaikan itu. Saudara, pada waktu adik saya dalam keadaan susah, sakit, Tuhan pakai keluarga ini datang memberkati saudara. Gak nyangka, Bapak Ibu. Jadi intinya begini, kebaikan yang kita berikan itu tidak akan pernah hilang. Jadi hukum tabur tuai itu, Bapak Ibu sekalian ya, itu pasti terjadi. Ya karena itu, mari, ini kesempatanmu ya, seperti tema kita pagi ini yang saya sampaikan, jangan kita tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan supaya benar-benar Tuhan memberkati. Seperti yang Bu Indriani saksikan, yang Pak Bruri tadi juga sampaikan, dan itulah Pak Bruri sekeluarga ya, orang yang suka menolong orang di Jerman ya, orang Indonesia datang ke sana, mereka bantu dengan segenap hati, dan saya percaya kebaikan Pak Bruri itu dan Bu Rosalin dan kita semua tentunya tidak akan bisa dilupakan oleh Tuhan ya. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita semua ya. Oke. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ibu Rosalin. Ya. Terima kasih kepada kesaksian dari Ibu Indriani dan juga Bapak John dan juga Bruri. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak John. Silakan Bapak John. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Oh, syukur terima kasih. Sekali lagi katakan sama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, di dalam surga, syukur terima kasih. Syukur terima kasih. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi putra Ibu Weli Hukubun, Pak Wahyu Hukubun yang berulang tahun genap 47 tahun di hari ini. Kami doakan Tuhan sertai bersama dengan istrinya, anak-anaknya. Dalam pekerjaan proyek mereka, Tuhan buat selalu berhasil, beruntung. Tuhan buat semua lancar, Tuhan buat semuanya bertambah-tambah. Terima kasih, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Pak Wahyu bersama istri dan anak-anaknya dan juga keluarga besar Ibu Weli Hukubun. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Ibu Weli, terus mengiring melayani Tuhan sampai Maranatha. Mari Bapak berkati Pak Bruri Rosalin yang juga giat melayani Tuhan dari Jerman. Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga besarnya, anak mantu cucunya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan, pulihkan Ibu Sandra. Tuhan sembuhkan siapapun yang sakit, juga Bu Rosalin yang juga akan ke dokter untuk periksa bulan depan Juli. Tuhan tolong semua berjalan lancar, tidak ada yang menakutkan, membuat
khawatirkan, semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan jalan-jalannya. Bahkan pada saat mereka pun akan datang berkunjung ke Indonesia, Tuhan mudahkan, lancarkan semuanya. Urusan-urusan yang belum terselesaikan, Tuhan kami doakan supaya semua terselesaikan dengan baik. Ini doa kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini juga, oh Tuhan, untuk tanah-tanah yang dijual, kami percaya Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Apa yang sudah diambil musuh, dicuri orang, Tuhan kembalikan ke dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan. Terima kasih, kami juga doakan memberkati ya Tuhan Ibu Jajuk Eliwati Koswandi bersama keluarga besar Koswandi di mana saja mereka berada, berkati keluarga besarnya, baik yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan di Bali, di mana saja. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera bagi Ibu Jajuk dan juga bagi keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, memberkati Ibu Indriani yang juga berencana akan, oh Tuhan Yesus, membawa Cinyo untuk besok ke Rumah Sakit Undaan dan juga akan ke Jawa Tengah. Tuhan sertai, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Tuhan lancarkan, mudahkan jalannya. Tuhan juga menolong anaknya Ita untuk juga Tuhan akan bisa membeli sebuah rumah untuk dia tinggal bersama suami dan membuka usaha. Memberkati anak-anak yang lain, juga Riko, selamatkan Riko dan keluarga. Berkati Ricky dan keluarga dan anak yang akan lahir, Tuhan sertai, dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Tuhan tolong juga Feli yang akan menikah tahun depan, Tuhan sertai, biar semua boleh berjalan lancar. Ini doa kami kepadamu, haleluya. Silakan Ibu Indriani boleh berdoa ya untuk Pak Yohanes dan Ibu Ingrid yang akan menikah tanggal 15 hari Senin. Ya, terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi ini kami berdoa buat pernikahan Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati warga ini Tuhan. Berkati Tuhan, beri kesehatan, beri kelancaran Tuhan untuk pernikahan mereka Tuhan. Dan kami percaya segala apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Ya Pak, karena kita punya Allah, Hiru Vetsire. Tuhan selalu memberikan apa yang dia perlukan Tuhan. Juga berkati Bapak John Tuhan, yang akan memberkati pernikahan mereka Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dan berikan roh pewahyuan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan Pak John, Tuhan memberkati Tuhan, sehingga pernikahan berjalan dengan lancar. Tuhan hadir di tengah-tengah pernikahan Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hamba-Mu setia kepadamu Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya, haleluya, amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada pagi ini, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, Bu Rosalin yang telah memimpin sebagai host dari awal sampai pada kesudahannya. Oh Tuhan, Ibu Jajuk Eliwati yang telah menaikkan doa profetik, Pak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati semua yang hadir di pagi hari ini, memberkati juga Ibu Indriani dan keluarga, memberkati Ibu Meli Hukumun dan keluarga, memberkati kami juga sekeluarga hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Israel. Tercurahlah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini, dan juga Pak Bruri Rosalin yang sebentar juga beristirahat. Tuhan berikan tidur yang nyenyak, istirahat yang baik, menikmati damai sejahtera dalam perlindungan Tuhan, dan kami semua pun akan beraktivitas di hari ini. Tuhan sertai. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah juga pekerjaan, karir, bisnis mereka, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, karir bisnismu, dan pelayananmu, semua diberkati Tuhan. Tuhan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemujuran bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit,
sakit, tetap kuat dan tidak lemah, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik, kebajikan, kemurahan daripada Allah turun atas saudara, mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, memenuhi kehidupanmu, lumbung-lumbungmu, bahkan kirbat-kirbatmu, juga bakul-bakul, tempayan-tempayan, juga kantong-kantong, dan juga tabungan-tabunganmu dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua di Indonesia, dan selamat malam Pak Bruri. Pak John. Pak John. Ya, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, nanti kita ini ya ramaikan di grup untuk ulang tahun putranya Bu Weli, Pak Wahyu Hubun ya. Bu Weli tolong kirim fotonya ya. Ya, baik. Oke. Tuhan memberkati. Happy birthday Bu Weli, Pak Wahyu ya. Ya, selamat pagi Bu Weli, cepat sembuh. Terima kasih Bu Ya, Rosa, Cayu. Selamat Terima kasih. Terima kasih. Sinta, Bu Indri. Salam buat Pak Wahyu. Ya. Terima kasih Pak John. Ya, Bu Rosalin, Selamat beraktivitas semua. Ya, dan Selamat malam, selamat pagi buat Ya. semuanya. God Ya. bless you. Bye-bye. Bye-bye. Ya, God bless you all. Amin. Selamat jalan ke Semarang. Ya, Bu Driani. besok Pak. Besok Pak. Oh, besok ya. Besok. Oke. Besok pagi ya. Ya, Tuhan dan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Ya. Minggu, Ciknyo Senin datang pagi-pagi. Oke. Wah. Itu di Lasem ya. Langsung. Ya, Terima kasih Pak John. Bu Sama-sama Bu Ros. Janju. Ya. Salam buat Bu Bu Nini Janju. Ya. Ya, Bu bye. Rosalin, salam buat anak-anak semua di Jerman. Ya, terima Selamat kasih Pak cucu. Terima John. kasih. Ya, Bu Driani, salam buat Bye. keluarga. Bye-bye. Buat ibunya di Lasen. Ya, bye-bye. eh. Bye. Bye-bye.